taala wabarakatuh. Malam ini Rumah Aspirasi kedatangan salah satu mantan ketua Kopri PCPMI Surabaya yang kebetulan dia adalah seorang magister hukum notaris di Universitas Airlangga Surabaya. Tetapi meskipun dia masih sebagai calon notaris, dia tetap aktif dalam sebuah beberapa organisasi dan bahkan dia masih aktif di kepengurusan PMII Jawa Timur. Insya Allah yang akan lengser dalam tahun ini. Ya, kita coba menanyakan bagaimana dia pengalaman-pengalaman apa sih yang diharapkan sebagai notaris. Justru harusnya dia lebih fokus kepada bidang yang harus dia tekuni sebagai profesi. Tetapi dia masih memilih sebuah organisasi. Kita perkenalkan, namanya Lailatul Maghfirah SHMKN. Kebetulan dia baru lulus tahun 2020. Ditempuh dengan 3 semester. Padahal pada umumnya di UNER itu ditempuh dengan 4 semester. Berarti dia adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Patut kita korek apa sih nantinya. Ya, gimana Mbak Lailatul Maghfirah? Saya ralat sedikit ya, boleh ya? Iya, silakan. Jadi, saya tidak pernah mau dan tidak pernah suka disebut sebagai wanita. Karena saya bukan wanita, saya perempuan. Apa ya yang kalau mau dibilang saya lebih fokus pada organisasi, saya kira tidak. Tidak. Ya. Karena saya juga bisa menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu. Saya S1 7 semester, S2 3 semester kan ya. Jadi kalau misalkan saya fokus di bidang yang lain, artinya kan kuliah saya mungkin nanti akan ya mungkin 8 semester lah dan 4 semester kan begitu. Faktanya tidak. Dari situ saya sedikit menyimpulkan ya bahwa kadang-kadang teman-teman yang aktif di organisasi apapun, entah itu PMII ataupun organ-organ lainnya itu, mereka seakan-akan memiliki alasan untuk kuliah itu nggak selesai tepat waktu. Padahal tidak. Faktanya saya bisa gitu loh. Dan dalam artian kan seperti ini. Berarti Mbak yang biasa dipanggil Mbak Ila ini bisa menjadi contoh kepada sahabat-sahabati yang lagi berproses di PMI nantinya. Bahwasannya kalau dulu itu kan, kalau di dalam organisasi bahasanya kalau kuliah lulus tidak tepat waktu itu tidak keren katanya, kalau lulus tepat waktu. Itu untuk menepis bahasa itu gimana? saya kira itu sebenarnya males aja sih ya Mas ya. Karena kalau mau dijadikan contoh, saya kira saya belum ya. Belum. Saya siapa sih kok mau dijadikan contoh kan gitu. Cuman kalau mau ngomong faktanya saya bisa, saya tetap aktif. Sekarang juga masih di PMII di Jawa Timur. Kemudian ketika di S2 saya juga aktif di Hima Notaris, S1 saya juga di BEM kan begitu. Kemudian di organ-organ lainnya juga saya masih aktif dan nggak keteteran tuh. Organisasi jalan, kuliah juga jalan. Itu jangan nyalahin organisasi deh kalau mau molor gitu loh. Kalau mau molor itu ya dianya aja yang males. Nah, terus resepnya sampean ini ketika bisa lulus dengan 7 semester waktu S1 dan juga S2 bisa ditempuh dengan 3 semester. Apalagi di Universitas Airlangga Surabaya. Mungkin bisa mengasih resep kepada adik-adik nantinya. Komitmen Mas. Komitmen. Komitmen pada diri sendiri. Jadi pasti kan kita punya pilihan. Kita harus punya mimpi, kita harus punya cita-cita. Toh kalaupun nanti ternyata kita mau kemana kemudian masih mampir ngopi sebentar, itu boleh-boleh aja kan gitu. Tapi ketika misalkan saya memutuskan untuk saya kuliah S1 hukum, maka target saya adalah saya harus lulus sekian. Nanti misalkan saya target
lulus 7 semester gitu kan, ternyata nanti harus 8 semester nggak apa-apa, tapi tidak boleh lebih dari itu. Dan itu komitmen pertama harus pada dirinya sendiri, berjanji pada dirinya sendiri. Kemudian di S2 juga seperti itu. Organisasinya pun sama. Ketika saya misalkan berikrar bahwa saya mau jadi pengurus di PMI Surabaya misalkan, kemudian juga di Jawa Timur, ya selesaikan. Jadi selesaikan apa yang sudah dimulai, dan harus punya reng-rengan kan, punya target seperti itu. Berarti di organisasi harus menjadi orang yang amanah gitu. Iya dong. Kalau nggak amanah ya pulang aja. Pergi aja dari organisasinya. Notaris ini kan identik dengan sebuah profesi. Ya, memang profesi bukan identik, Mas. Iya, sangat profesi bahkan. Iya. Nah, bagaimana Anda ini menyelaraskan organisasi dengan sebuah profesi Anda yang notaris gitu? Jadi sebenarnya kalau, mohon maaf aja ya Mas ya, saya masih melihat hari ini profesi-profesi tertentu misalkan seperti notaris, kemudian dokter, itu salah satu, itu 2 dari beberapa profesi yang kayaknya mereka eksklusif gitu loh. Mereka yang kurang membaur. Oknum ya, nggak ke semuanya. Nah, dan bagi saya itu nggak menarik. Ketika ada organisasi, ini adalah kesenangan, Mas. Karena di organisasi itu sebenarnya kita lebih kepada bagaimana sih hidup menjadi orang lain. Maksudnya bukan jadi orang lain, bagaimana sih rasanya jadi orang itu. Jadi kalau mau ngomong hablum minan nas itu sebenarnya justru saya pelajari itu di organisasi. Hablum minal alam itu justru di organisasi. Kalau mohon maaf di profesi itu memang kadang-kadang melakukan bakti sosial dan seterusnya, tapi tesnya itu berbeda, Mas. Kodrat Anda ini adalah seorang wanita. Perempuan. Oh iya, perempuan. Dia tidak mau dipanggil seorang wanita, dia lebih suka dipanggil seorang iya perempuan. Iya dong, perempuan dong. Seorang perempuan itu kan biasanya sama orang tua tidak diperbolehkan untuk keluar malam. Itu bukan kodrat loh, Mas. Biasanya. Oh iya, kalau biasanya ya. Itu kan tidak diperbolehkan pulang malam. Ya. Nanti ya entah itu baik dari tetangga ketika pulang malam itu seperti apa. Apa sudah ada izin dari orang tua untuk pulang malam? Izin ada, cuman memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita di Indonesia ya, kita di bumi Nusantara gitu kan, yang budayanya memang seperti itu, konstruk budayanya dari turun temurun, dari nenek moyang kita memang begitu. Nah, untuk keluar dari situ memang tidak mudah sebenarnya. Jadi memang ketika saya masih SD sampai SMA itu memang pengawalan orang tua itu rodok nemen ketate seperti itu. Semester 1, semester 2 itu masih dalam tahap pantauan, cuman itu sudah mulai boleh untuk misalkan keluar sampai jam 10 malam seperti itu. Itu pun kadang masih di cross check ke temen gitu kan, kebetulan orang tua kenal sama temen gitu kan, teman saya gitu, itu di cross check. Nah, dengan ketika di cross check sama dengan apa yang saya sampaikan, misalkan saya izin begini, akhirnya orang tua juga memberikan kepercayaan itu. Nah, memang resiko ya, setiap apa yang kita pilih itu resiko. Bahkan saya nggak tahu ya bagaimana komentar tetangga saya kalau saya misalkan pulang malam, dan I do not care about that kan, begitu kan. Kalau misalkan saya pulang malam, saya habis dari pengajiannya Cak Nun, kalau kemudian tetangga saya ngomong saya begini begitu kan, that's not my business kan, begitu sih Mas. Jadi resiko sih sebenarnya, itu resiko yang harus ditanggung. Berarti tidak mau menghiraukan omongan orang. Ya, selagi yang saya lakukan adalah positif, negatif beda lagi. Gitu. Tentunya kan tadi Anda hanya bilang bahwasanya pulang Anda jam 10. Kalau di organisasi itu kan pasti Anda waktu menjabat ketua Kopri itu. Itu diawali dari awalnya di semester 1 saya boleh pulang boleh paling malam jam 10. Itu yang sampai ayah nungguin di depan pintu itu kalau sampai segitunya ya. Iya, jadi saya buka pintu itu, ayah itu saya panggilnya bapak ya. Itu jadi bapak itu sudah duduk di sana gitu. Ya, kalau ibu sebenarnya lebih berat ya Mas ya. Tapi alhamdulillah kalau bapak lebih paham. Jadi mungkin ya
mungkin beda-beda tingkat pendidikan juga ya. Jadi saya sepakat sih bahwa tingkat pendidikan seseorang itu juga mempengaruhi kita jauh gitu. Ya ini seandainya Anda ini dibenturkan dengan sebuah profesi Anda yang notaris dan sebuah organisasi dituntut untuk memilih, apa yang akan Anda pilih? Saya tidak akan memilih karena keduanya adalah penting kan gitu. Dan ketika saya berproses di organisasi, ketika saya berproses di notaris, ini tidak kemudian mengganggu saya. Apa sih pentingnya sebuah organisasi bagi Anda? Senang Mas, jadi senang. Jadi kalau Mas Jabir tahu menekuni profesi ini, jenuh ya kadang-kadang. Kita yang harus tiap hari saya bawa BW ya Mas ya, kuliah tiap hari bawa BW, bahkan Bawa hari ini undang-undang ya? BW Mas. Jadi mau nggak mau itu pasti bawa itu BW itu. Sekarang pun saya bawa itu. Itu jenuh. Nah, maka untuk menghilangkan kejenuhan itu di organisasi kan. Dan apalagi ketika berorganisasi ini kan kita mungkin tetap melakukan diskusi, kita bercanda, atau kalaupun diskusi itu tidak monoton yang hukum terus seperti, jadi ada warna lain. Apa sih yang diharapkan dari Anda dari sebuah organisasi? Yang membentuk saya hari ini sebenarnya adalah organisasi saya, Mas. Ya bentuknya dalam segi apa gitu? Banyak mental. Mental. Kemudian bagaimana saya sekarang ngobrol dengan Mas Jabir itu sebenarnya Berarti bukan bentukan mengolah dari speaking berarti. ya speaking. Kemudian ya mental, kepedean, kemudian Pengetahuan. bagaimana menghadapi orang kan gitu. Di organisasi saya diajari untuk kadang-kadang kita harus jadi kiai, kadang-kadang kita harus jadi PKL, kadang-kadang kita harus jadi tukang becak, kadang-kadang kita juga harus jadi pejabat. Ini saya nggak dapatkan di profesi saya dapatkan itu di organisasi. Berarti dalam sebuah organisasi ini bagi Anda itu ya dituntut harus bisa ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Oh iya dong, harus bisa. Terus caranya seperti apa ketika masyarakat membutuhkan Anda menjadi ya minimal menjadi orang yang bisa ya disuruh untuk berceramah di muslimat, itu gimana menurut Anda? Kalau mau ngomong ceramah itu sebenarnya kan tergantung kita, kemampuan kita. Saya nggak suka loh Mas kalau misalkan, mohon maaf, saya yang basicnya hukum, karena kemudian saya itu ikut organisasi, saya harus mengisi forum yang di situ ngomongnya tentang ekonomi, saya tidak mau. Saya di organisasi karena saya orang hukum, kalau kita mau diskusi ayo kita ngomong hukum seperti itu. Kalau mau ngomong ekonomi saya juga mau, cuman ojo aku yang jadi pemantik kan seperti itu. Karena itu bukan bidang saya. Dan harapan saya itu juga tidak pada saya. Jadi kita fokus pada bidang kita masing-masing, kita menguasai bidang kita masing-masing. Jika amburadul tuh Mas. Berarti dalam sebuah organisasi ini bagi Anda kita membutuhkan bidang ekonomi di sana ada. Iya dong. Membutuhkan orang yang sosial ya. Ada. Kalau saya mau ngomong politik kan bisa ke Mas Jabir kan begitu sih. Ya mungkin closing statement dari Mbak Lailatul Maghfirah ini untuk adik-adik nantinya agar bisa lulus tepat waktu khususnya. Bahkan harus bisa mencontoh Mbak Lailatul Maghfirah ini mulai dari S1-nya hanya bisa diselesaikan dengan 7 semester. S2-nya ditempuh dengan 3 semester di kampus yang sangat luar biasa kalau di Surabaya ini. Enggak, biasa aja. Cuman UNER. Oh, bagi Anda kuliah di UNER itu biasa berarti ya? Oh, susah payah dong Mas, aku mah sampai puasa-puasa aku mau masuk UNER itu. Oh, sampai puasa-puasa gitu. Iya, jadi tetap loh Mas. Jadi kita untuk urusan spiritual itu tetap berdoa, minta sama Tuhan itu tetap dong. Jadi sekali lagi saya nggak pengen dicontoh ya, terserah sih. Dan tipsnya itu sederhana seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa komitmen dan percaya sama dirinya sendiri. Karena kalau kita tidak percaya pada diri sendiri, bagaimana orang lain mau percaya sama kita? Ya, saya minta untuk closing statement bagaimana
adik-adik nantinya bisa lulus 7 semester, bahkan di S2-nya lulus 3 Itu semester. tadi komitmen Komitmen terhadap aja, ya. dirinya sendiri, berjanji pada dirinya sendiri, percaya pada dirinya sendiri. Karena kalau kita tidak percaya pada diri kita sendiri, bagaimana orang lain mau percaya kan? Aja sih Mas, jadi komitmen. Ya, mungkin Oh iya, satu lagi, percaya Gimana? sama Tuhan. wah, itu paling bahaya kalau tidak percaya sama Tuhan. Iya, percaya sama Tuhan dong. Ya, cukup sekian pertemuan kita dengan Mbak Lailatul Maghfirah ini. Yang dia sampaikan yaitu adalah sebuah untuk menjaga sebuah kepercayaan diri dan sebuah komitmen yang sangat kuat terhadap dirinya sendiri, sehingga rancangan-rancangan yang sudah dibangun oleh dia bisa terlaksana tanpa sebuah rintangan dan halangan, dan juga tidak terlepas dari doa dan dukungan oleh kedua orang tua. Pasti, itu pasti. Sehingga doa restu dari orang tua itu yang terutama bagi kita semua. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.